Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nata Saputra dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas 3 bab dari materi sejarah minat, yaitu yang pertama ada Perang Dingin, yang kedua ada Bangsa Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang ketiga ada Ilmu Pengetahuan Teknologi atau IPTEK. Oke, saya akan membahas soal dan pembahasannya dan jawabannya. Jadi mari disimak. Sejarah perkembangan IPTEK. Soal yang pertama itu, pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia yang diberi nama, jawabannya adalah Sputnik 1. Jadi pada tanggal 4 Oktober, Uni Soviet itu meluncurkan satelit pertama kali nih, yang diberi nama Sputnik 1. Soal selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 1969, Amerika Serikat berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan menggunakan satelit Apollo 11. Manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan jawabannya adalah Neil Armstrong. Jadi Neil Armstrong itu manusia pertama mendarat di bulan dari negara Amerika Serikat. Selanjutnya adalah sistem pertahanan parit dalam Perang Dunia I dapat dipatahkan dengan penemuan kendaraan tempur, yaitu jawabannya adalah helikopter. Nah, soal selanjutnya, kapal selam menjadi senjata mematikan pada Perang Dunia I yang mampu menggelamkan banyak kapal perang musuh. Negara yang mengembangkan kapal selam pada Perang Dunia I adalah negara Jerman. Jadi negara Jerman itu negara yang mengembangkan kapal selam pada Perang Dunia I. Soal selanjutnya adalah radio pada awalnya digunakan oleh para pelaut untuk mengirimkan pesan telegram menggunakan kode Morse kepada stasiun operator di daratan. Tokoh penemu radio adalah Guglielmo Marconi. Jadi tokoh pertama penemu radio itu adalah Guglielmo Marconi. Selanjutnya soal nomor 8, handphone merupakan salah satu alat komunikasi yang ditemukan oleh Martin Cooper. Jadi Martin Cooper itu adalah penemu penemu alat komunikasi ya. Jadi nah, tapi kan setelah itu kan berkembang. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Zaman modern yang ditandai dengan perkembangan iptek di Eropa dimulai dengan adanya Renaissance. Revolusi industri bukan jawabannya. Nomor 9. Pencipta kereta api uap pertama di dunia adalah A. Richard Trevithick. Jadi Richard Trevithick itu adalah pencipta kereta api uap pertama di dunia. Soal nomor 9. Kereta api cepat pertama dikembangkan oleh Jepang tahun 1964 jadi pada tahun 1964 Jepang itu pertama mengembangkan kereta cepat. Nah, kereta cepat itu dinamakan Shinkansen. Soal terakhir adalah proyek Manhattan adalah proyek riset yang dikembangkan oleh negara. Jadi proyek Manhattan itu dikembangkan oleh negara Amerika Serikat dan Inggris. Itu aja materinya, kita udah selesai. Soal selanjutnya adalah nomor 3. Pengakuan dalam bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta dalam secara efektif dalam masyarakat internasional adalah pengakuan dari, jawabannya adalah de jure. Pengakuan dalam bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional adalah pengakuan dari de jure. Soal selanjutnya adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar, jawabannya adalah
mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia sebagai negara yang merdeka. Penjelasannya, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan setelah selesai dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini sangat penting untuk dilakukan nih agar negara-negara lain tuh tahu berita ini dan akhirnya Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka. Nah, soal selanjutnya adalah nomor 5. Memperoleh pengakuan negara merdeka oleh dunia internasional, baik pengakuan secara de facto dan pengakuan de jure, menjadi hal yang utama nih untuk Indonesia. Nah, Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain karena jawabannya adalah salah satu syarat sebuah negara dapat diakui di dunia internasional sebagai negara yang berdaulat atau merdeka harus mendapat pengakuan dari negara lain. Memperoleh pengakuan untuk negara merdeka oleh dunia internasional, baik pengakuan secara de facto dan pengakuan de jure, menjadi hal yang paling utama. Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain karena salah satu syarat negara dapat diakui di dunia internasional sebagai negara yang berdaulat atau merdeka harus mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, soal nomor 6. Pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara de jure diperoleh Indonesia dari Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia adalah mendorong Liga Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara de jure diperoleh Indonesia dari Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia adalah mendorong Liga Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nomor 7. Negara Mesir adalah negara pertama yang secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de jure. Hal ini ditandai dengan secara resmi perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Nah, negara Mesir adalah negara pertama yang secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de jure. Hal ini ditandai dengan secara resminya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara Mesir. Soal nomor 8. Dukungan Palestina terhadap kedaulatan Republik Indonesia sudah disampaikan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia saat tokoh-tokoh Palestina Muhammad Amin al-Husseini mengucapkan selamat kepada bangsa Indonesia walaupun belum resmi merdeka melalui siaran radio berbahasa Arab di Berlin, Jerman. Momentum yang mendasari dukungan Palestina tersebut jawabannya adalah pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi, dukungan Palestina terhadap kedaulatan Indonesia sudah disampaikan sebelum proklamasi. Nah, tokoh itu adalah Muhammad Amin al-Husseini yang mengucapkan kepada Indonesia selamat karena sudah merdeka di Berlin, Jerman. Soal selanjutnya nomor 9. Salah satu negara yang sangat mendukung perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah negara Australia. Salah satu peran Australia nih untuk mendukung kemerdekaan Indonesia itu apa? Jawabannya adalah melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia sebagai salah bentuk dukungan dalam menentang Belanda. Nah, penjelasan itu salah satu negara yang sangat mendukung itu adalah negara Australia. Jadi Australia itu memboikot kapal-kapal yang melewati Australia untuk menuju ke Indonesia nih. Jadi Australia itu melawan Belanda lewat laut. Jadi lautnya itu diboikot oleh Australia. Soal terakhir yaitu India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia jawabannya adalah menyampaikan hasil resolusi New Delhi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia untuk segera dihentikan. Jadi penjelasannya, India menjadi salah satu negara pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini tuh
peran India ini mendukung kemerdekaan Indonesia melakukan pemboikotan terhadap kapal Belanda yang membawa senjata di Indonesia sebagai salah satu dukungan dalam Belanda menyampaikan hasil resolusi New Delhi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia untuk segera dihentikan. Oke. Materi selanjutnya adalah materi perang dingin. Sampai ketemu di materi perang dingin. Nah, soal pertama dari materi perang dingin. Saya bacain dulu ya. Nomor 1 itu ada perang dingin yang muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Pengaruh perang dingin dalam bidang politik yaitu jawabannya adalah munculnya negara adikuasa. Kenapa sih munculnya negara adikuasa? Oke, alasannya itu perang dingin yang muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Pengaruh perang dingin dalam bidang politik yaitu munculnya negara adikuasa. Pertanyaan nomor 2. Kutipan pidato berjudul Mendayung Antara Dua Karang tersebut dibacakan oleh Muhammad Hatta dalam sidang KINIP dalam pidatonya pada sidang KINPE tanggal 2 September 1948. Muhammad Hatta menegaskan Indonesia tidak memihak ke salah satu negara adidaya. Hal ini menggambarkan bahwa jawabannya adalah Kenapa Indonesia tidak terlibat dalam pertarungan politik internasional antara blok barat dan blok timur. Oke, penjelasannya itu adalah kutipan pidato tersebut mendayung antara dua karang tersebut dibacakan oleh Muhammad Hatta dalam sidang KINPE. Dalam pidatonya pada sidang KINPE tanggal 2 September 1948, Muhammad Hatta menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak ke salah satu negara adidaya. Hal ini menggambarkan Indonesia tidak terlibat dalam pertarungan politik internasional antara blok timur dan blok barat. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Pada masa Perang Dingin, negara-negara di seluruh dunia dihadapkan pada dampak persaingan blok barat dan blok timur. Indonesia tidak menjadi bagian dari blok tersebut pada masa Perang Dingin karena jawabannya adalah Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Oke, soal nomor 4. Gagasan untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika muncul pada konferensi Kolombo. Tokoh yang memprakarsai untuk mengadakan konferensi Asia Afrika adalah jawabannya adalah Ali Sastro-Amidjojo dari Indonesia. Kenapa dia? Karena gagasan untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika muncul pada konferensi Kolombo. Tokoh yang memprakarsai untuk mengadakan konferensi adalah Ali Sastro-Amidjojo dari Indonesia. Soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Sebagai bukti perang aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dilaksanakan konferensi Asia Afrika. Dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955. Tujuan dilaksanakan konferensi Asia Afrika dan antara lain adalah jawabannya adalah mempertimbangkan masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika terkait kedaulatan nasional, realisme, dan kolonialisme. Jadi, sebagai bukti peran aktif Indonesia pada Perang Dingin dilaksanakan konferensi Asia 1955, tujuannya antara lain adalah mempertimbangkan masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Soal selanjutnya nomor 6. Indonesia menunjukkan sikap netral pada masa Perang Dingin dengan menjadi salah satu inisiator pembentukan gerakan non-blok GNB. Indonesia terlibat dalam gerakan non-blok dikarenakan Indonesia menganut paham politik luar negeri bebas aktif. Yang sudah dijelaskan tadi soal nomor berapa gitu sebelumnya. Nah, soal nomor 7. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sangat berpengaruh kepada negara di dunia dan juga Indonesia. Salah satunya upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi perang dingin dalam bidang politik adalah menjadi salah satu pramaksara munculnya gerakan GNB atau non-blok. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sangat berpengaruh kepada negara di dunia dan juga Indonesia. Salah satunya upaya yang dilakukan Indonesia dalam bidang politik menjadi salah satu pemraksara munculnya gerakan non-blok. Oke, nomor 8. Persaingan antara blok barat dan blok timur setelah Perang Dunia II telah melahirkan Perang Dingin. Dalam suasana Perang Dingin muncul gagasan bagi negara-negara berkembang untuk
Membentuk gerakan non-blok. Soal nomor 9. Soal nomor 9 itu ada Indonesia telah menunjukkan peran aktifnya pada masa Perang Dingin melalui kegiatan Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Keterkaitan antara Konferensi Asia Afrika KAA dan Gerakan Non-Blok GNB adalah jawabannya adalah landasan pemikiran Dasasila Bandung dalam KAA menjadi tonggak pembentukan GNB. Nomor 10. Soal nomor terakhir dalam materi Perang Dingin. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah jawabannya adalah mengirimkan misi pasukan Garuda pada daerah yang berkonflik. Itu 10 soal dari materi Perang Dingin. Selanjutnya kita akan membahas materi